mereka di mana kamu jumpai mereka, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. nah itu Allah yang menurunkan gitu. Firman Allah nih. Makanya seorang bernama Saifuddin Ibrahim itu asalnya wong Islam, murtad. Nah, dia bisa baca Quran, banyak ngerti Quran. Nah, dia menjatuhkan umat Islam dengan kata-kata begitu itu. Gitu loh, ajaran Islam gitu. Surat 2 ayat 191 mengajarkan teroris. Bisa enggak kita jawab? Loh, ini penting. Ya. Nah, itu yang banyak itu sekarang begitu-begitu itu. Jadi memutar balikkan fakta. Tapi kita juga nggak bisa menjawab kalau kita nggak paham Quran. Disampaikan Quran. Nah, makanya ini perlu untuk saya kasih masukan-masukan itu nanti sebagai bahan-bahan kita menghadapi macam-macam orang itu bisa. Kalau dalam Quran itu memang Quran isinya radikal. Tapi ayat-ayat yang coraknya radikal itu rata-rata sebagai solutif. Solutif itu sebagai jalan keluar terhadap masalah. Masalah karena umat Islam itu kan dakwahnya itu kedamaian. Terus diganggu, muncul ayat-ayat yang radikal itu. Berarti ayat itu memiliki ilat, memiliki sebab. Nah, ayat yang memiliki sebab itu tidak mesti harus dilaksanakan semua. Tergantung situasi. Kalau kecuali ayat yang tidak punya sebab, misalnya sholat, tidak ada sebab. Itu termasuk ayat yang yang sholat misalnya. Masih ono opo, gak ono opo, tetap kewajiban sholat. Tapi kalau ayat yang khusus sebagai solutif tadi, itu ada sebabnya. Kalau sebabnya itu tidak ada, maka tidak bisa dilakukan. Wong nyolong, hukumannya potong tangan. Nyolong sing profesional. Anak nyolong perkara paceklik, beda lagi. Ya, anak profesional itu dipotong. Berarti sebab atau ilatnya potong tangan tadi apa? Halo, mencuri. Berarti nih ada mencuri tidak bisa melaksanakan itu kan itu. Sampai hari kiamat karena wong nyolong. Lah masih hukumnya orang potong tangan juga gak bisa dilakukan. Lah inilah orang-orang yang biasa melakukan tindakan radikal itu tidak mengerti itu. Oh, itu ayat perintah ini dilaksanakan. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu perang. Oh, itu wajib berangkat perang. Dia nggak ngerti kapan perang itu dilaksanakan dan alasannya apa. Nggak ngerti. Sama dengan gini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu poso. Lu wajib poso rek, meni poso. Bener enggak poso meni poso? Enggak. Perintah ini menunggu nek Ramadan kan gitu ya. Nek terus Ramadan enggak usah poso Ramadan. Lah ini enggak ngerti banyak, makanya mereka melakukan, dia dengan giginya dia mengatakan ini melakukan jihad fisabilillah. Tapi selalu kalah. Ya karena mereka nggak ngerti syarat-syarat itu. Syarat selain didolimi itu ada lagi kualitas dan kuantitas. Kalau kita bilang kualitas itu kualitasnya sabar. Sabar itu apa sih? Sabar itu kayak ini tentara Talut. Tentara Talut itu terjadi suatu peperangan. Tiba-tiba Allah menguji dengan sebuah sungai. Nah, sebuah sungai ini ujiannya apa? Jangan kamu minum kecuali dengan sejedukan tangan. Akhirnya betul tentara itu nyabrangi sungai, sing gak sabar ngombe sak kaya-kaya. Barang toko pinggir kali lumpuh. Ya padha karo sampean nek poso enggak ngawel lah. Ngombe sak kaya-kaya, marang gak kuat raweh. Enggak. Padha wae iku.
Toko pinggir sungai gak kuat. Lah sing ngombe titik wau kuat. Lah sing titik niki akhirnya menang. Sehingga digambarkan oleh dalam Quran, kamin fiatin qalilatin ghalabat kasiratan bi'nillah. Berapa banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Golongan sedikit ku piro? 10? 200? Ada nominalnya itu. Nominalnya 1 dibanding berapa? Nah, itu bisa kita lihat dalam Quran surat 8 ayat 65. Ya ayuhan nabi, hai nabi, kharidil mu'minina alal qital. Kobarkan semangat orang beriman untuk berperang. Loh, nabi loh diperintah oleh Allah untuk mengobarkan semangat orang beriman untuk berperang. Apa ini tidak radikal? Radikal. Dan itu dilaksanakan oleh nabi terkait dengan perang. Lalu Allah memberikan syarat. Iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'ataini. Jika kamu memiliki 20 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Dan di 20 sing sabar bisa mengalahkan 200. Berarti 1 dibanding 10. Nah, ini banyak nggak tahu orang-orang itu. Orang yang melakukan kekerasan tidak memperhatikan ini. Terus perintah budal. Bisa melakukan mi'atani. Wa iyyakum minkum mi'atun, jika kamu memiliki 100 orang, yaghlibu alfa minal ladzina kafaru, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang dengan izin Allah. 1 dibanding 10. Nah, gini-gini kan juga perlu. Nah, ayat 86 menunjukkan al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah memberikan keringanan kepada kamu karena diri kamu itu ada kelemahan. Jika ada pada dirimu itu 100 orang, maka bisa mengalahkan 200. 1 dibanding 2. Dan seterusnya begitu. Nah, grade-nya turun. Makanya jangan heran ketika Rasulullah berada di Mekah, banyak didolimi enggak? Didolimi. Allah tidak menurunkan ayat perang, padahal ayat perang itu sudah ada. Kok tahu? Berdasarkan hadis bahwa Quran itu turunnya sekaligus di sama dunia, langit dunia, isinya 30 juz. Tersusun seperti Quran yang kita pegang sekarang. Tapi mudahnya kepada Rasulullah tidak dari Fatihah, dari Iqra. Loh, aneh ya. Nah, Iqra ini berapa tahun turunnya? 22 tahun lebih. Kalau begitu Quran yang katanya nuzul Quran, ini Quran yang mana? Kalau begitu pertanyaannya. Ya. Kita peringati Quran itu tanggal 17 Ramadan, ini Quran yang mana? Quran kan ada 2. Quran yang kita pegang dan Quran yang dari Iqra. Nah, itu karena Rasulullah ketika di Mekah itu kuantitasnya belum memadai, belum sampai 1 dibanding 10 atau 1 banding 2. Maka Allah tidak turunkan, dibangunlah akidahnya itu sampai karena politiknya tertekan luar biasa, diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Nah, setelah hijrah di Madinah mulai membangun kekuatan, karena sana dibantu oleh namanya kaum Ansor. Ya, kaum Ansor dipersaudarakan dengan kaum Muhajir, orang yang berhijrah, kelompoknya Rasulullah. Kuat. Sampai memiliki tentara waktu itu 313. Terjadi perang pertama lawan orang kafir, jumlahnya 1000. Allah berikan kemenangan kepada orang beriman. 300 maksud saya 1 banding berapa? 1 banding 3. 1 banding 10 yang menang, apa mana 1 banding 3? Itu logika. Harus paham kita gini-gini. Sehingga kalau kita mau menerapkan radikal atau tidak, kita harus ngerti. Karena radikal itu juga sebenarnya nggak boleh dihilangkan. Tapi kita harus tahu, mau biyen iku gak ana wong radikal, kalau sing paling nglawan londo. Yang paling jadi budak terus kita.
Karena ada orang-orang radikal itu berani melawan Belanda. Nah, yang konteks seperti itu dibutuhkan orang-orang yang berani. Kalau kita terus pakai yang tidak berani, ya tidak bisa. Nah, bisa berkembang. Yaitu contoh-contoh kasus-kasus yang kita hadapi itu harus kita pahami. Nah, itu panjangan bisa mempelajari di buku ini. Ini sama titik ini panjangan kuasai longit. Apa iso ada jawabnya. Oh, ini hanya dua macam aja yang kita sampaikan. Untuk selanjutnya nanti presentasi, ya. Presentasi itu nanti bisa supaya cepat. Ini sebenarnya orang-orang harus hadir, Pak Juari. Kok gak hadir ya, saono wis. Kita buat enggak satu-satu ya, satu-satu kan nututi. Kita buat kelompok. Ya, kelompok itu bisa diwakili satu orang nggak apa-apa. Ya, supaya apa? Supaya nututi. Kan nututi. Maksud saya nanti duhur selesai wis. Ya. Ngono. Nah, ini ada berapa orang ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ada 14. 14 kalau dibagi 55 cukup kita orang 3. Ya. Satu kelompok 5 dicekel wong situ. Selesai. Duhur selesai insyaallah. Apa mana ya kapan sing ceramah kok situ. Gitu ya. Jadi ini tadi tambahan wawasan keislaman sebagai referensi panjenengan supaya menjadi orang Islam itu sing longit, sing iso menjawab segala persoalan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.